Bismillahirrahmanirrahim. Syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Ibu-ibu saya, juga bapak-bapak saya yang turut hadir, juga kawan-kawan, anak-anak saya di belakang. Di malam hari ini kembali di sini Allah Subhanahu wa taala setelah melimpahkan kepada kita karunia-karunia dan nikmat-nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tadi salat maghrib secara berjamaah, dan lanjut setelah itu seperti rangkaian biasa di sini kita duduk sambil menunggu waktu isya. Kita membahas dari kitab kita Syama'il Muhammadiyah, menyambung bahasan dari bahasan sebelumnya yang sudah kita bahas dan terhenti dengan libur yang cukup panjang kemarin karena bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya. Setelah itu nasihat kita secara bersama bapak saya, maka semoga dari rangkaian-rangkaian besar itu memberikan refleksi yang membekas kepada kita berupa semakin meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu modal bapak saya. Takut kepada Allah itu modal. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, baik dalam kondisi berkesendirian maupun dalam kondisi keramaian. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya itu akan menghapus. Kita tidak diperintah untuk menjadi, atau kita tidak, karena memang demikian manusia itu tempat mahallul khata, tempatnya salah. Tetapi yang terbaik itu ialah setelah dia melakukan kesalahan, dia bertaubat, beristighfar, setelah itu memperbanyak amal saleh. Karena dengan memperbanyak amal saleh itu bisa menimbun dari keburukan-keburukan yang dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik. Jadi rangkaian yang kemarin kita laksanakan bapak saya dari rangkaian besar berupa ibadah-ibadah agung dan diagungkan, syiar dari syiar-syiar Allah, mulia dan dimuliakan. Nasihat kita ialah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, maka dari liburnya kita kemarin, maka sebagaimana dari makna harfiah dari Idul Fitri atau Idul Adha itu ialah hendaknya karena bagi setiap umat itu ada libur bersama pastinya. Tentunya bagi umat, kita katakan misalkan Kristen, maka dia memiliki hari libur bersama, atau di situ mereka berkumpul, di situ juga Syiar. Orang Yahudi juga sama, bahkan agama-agama seperti misalkan Hindu juga punya hari raya besar. Maka di antara hikmah atau faidah dari hari raya besar itu adalah di mana berkumpulnya seluruh
umat muslim untuk kembali merefleksi dari makna-makna yang terkandung di dalamnya berupa apa? Jamaah, menjaga persatuan, menjaga persatuan. Ya, karena di dalam kita bersosial maupun dalam sekup kecil, apalagi mungkin sekup besar, semua kita itu pasti ada masalah-masalah, Bapak saya. Pasti ada masalah-masalah. Selama itu bukan masalah agama. Kalau masalah kita itu ialah masalah percikan-percikan duniawi, maka memudahkanlah diri untuk meminta maaf atau memberikan maaf. Dalam sekup kecil antara suami dengan istri, di dalam kita menjalin rumah tangga, ibu saya, ya pasti adalah hal-hal yang menyandung atau yang membuat kita tersandung, kerikil-kerikil kecil, membuat kaki menjadi sakit, hati menjadi sakit, dan yang semakna dengan itu pasti ada. Di dalam ruang sekup lebih besar lagi mungkin, ya, kita katakan mungkin di masjid. Mungkin di situ ada pengelola, di situ ada ketua, di situ ada wakil, di situ ada jemaah. Mungkin dalam beberapa sekali momen mungkin di dalam berdiskusi ada perbedaan pendapat. Selama itu masih dalam perbedaan pendapat masalah duniawi. Kadang masalah-masalah bagaimana cara mengurus ini, bagaimana cara mengurus ini. Tetapi itu bukan masalah mencederai manhaj, mencederai agama, mencederai sifatnya agama. Maka dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bagaimanapun saking kerasnya benturan di antara kelompok dengan kelompok di zaman para sahabat, tetapi agama itu tetap satu. Manhaj itu tetap satu. Ya, hanya masalah-masalah kecil, masalah duniawi. Mungkin ini menganggap bahwasanya cara seperti ini bagus, yang ini menganggap cara ini tidak bagus. Bagaimana cara mengelola? Itulah momen yang paling besar ditampakkan oleh hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu apa? Yaitu merefleksikan kembali semangat di mana kita datang dari segala macam penjuru, yang tadinya perempuan-perempuan pingitan keluar untuk menyaksikan syiar-syiar Allah. Semangat ibu saya dan bapak saya untuk meluangkan waktu untuk belajar. Nah, maka jangan kita keluar dari Idul Adha kemarin atau dari rangkaian-rangkaian besar justru mendapati diri kita semakin lemah di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu. Nah, maka rangkaian-rangkaian kemarin itu semoga menjadikan kita semakin terdorong untuk lebih semangat berbuat amal kebaikan. Khususnya di dalam belajar, menuntut ilmu, suami, istri, semua kita wajib untuk datang menuntut ilmu. Saling sokong, saling motivasi untuk bersama-sama meraih dan bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kita sekeluar kita kemarin dari pasca atau setelah kita dari rangkaian-rangkaian besar dari bulan Dzulhijjah. Ini paling pendek ini Pak ya? Iya. Afwan, soalnya anak udah pendek jadi ya nih B jadi pendek jadi nekuk begitu rasanya. Barakallahu fiik. Ya, semoga itu bisa kita serapi. Setelahnya kita masuk ke tema baru. Setelah kemarin kita berbicara tentang kalamu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam 'anis samar, yaitu perkataan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Hukmus samar. Hukmus samar? Masih ingat? Apa samar kemarin? Sudah kita bahas? Atau sahar? Makna sahar? Bergadang. Nah, kemarin tidak boleh bergadang sampai larut malam kecuali percakapan suami dan istri. Kecuali percakapan suami dan istri. Maka para ulama, acara-acara yang diadakan setelah Isya itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan bahkan disunnahkan bagi kaum muslimin itu untuk mempercepat istirahat.
Sebenarnya kalau kita cepat istirahat bapak saya, jamnya itu pasti bangun kok sebelum subuh. Ya, tapi ya itu sayang ya. Kadang ada di antara kita terlalu larut di dalam mengobrolkan satu perkara. Makanya kalau bisa juga rapat-rapat itu kalau bisa jangan terlalu larut malam. Nah, terutama yang bapak-bapak saya mungkin yang duduk di yayasan biasanya ya. Ketemu yuk di mana? Di kafe sebelah misal gitu ya, nongkrong gitu kan. Ya ngomongin masjid. Tapi tetap itu melanggar syariat. Ya paling minimal lah jam 9, setengah 10 bubar. Ini kadang habis rapat ada rapat lagi biasanya. 2 orang, 3 orang, biasanya ada yang nyambung itu. 1 pulang, 2 pulang, 3 pulang. Ketemu 2 orang. Wah, kayaknya cakep nih. Kita berdua nih. Ini masalah kita. Masalah kita berdua nih, kita ngomong. Larut sampai jam berapa? Jam 11, setengah 12 baru pulang. Nah, hukumnya apa? Makruh. Bukan haram. Tetapi itu tadi, di antara etika dan adab-adab baginda Rasulullah setelah sholat Isya itu mempercepat istirahat. Apalagi kalau misalkan kegiatan-kegiatan itu sampai menyinggung atau bersinggungan atau mengganggu orang lain. Maka ini dosa itu bisa dari arah yang lain. Selain tadi sudah makruh dari sisi menyia-nyiakan waktu ba'da Isya, juga mengganggu orang lain. Ya, kadang kita bersosial, di situ banyak orang, di situ mungkin juga ada yang tidak sama dengan kita. Di situ juga mungkin bahkan tidak sama sekali. Di situ muslim, di situ muslim. Muslim saja mungkin ada yang senang, ada yang enggak senang. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya enggak bisa kita mengatakan yang suka ya udah yang suka, yang tidak suka ya udah ya tidak suka, enggak bisa. Ya, maka di antara hak seorang muslim itu dihargai dari privasinya. Di antara privasi seorang muslim, dia tidak diganggu istirahatnya. Maka di antara etika juga bapak saya, kalau ingin bertamu itu jangan terlalu malam. Itu di antara adab harian-harian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah selesai dari itu. Sekarang kita akan masuk babu ma jaa fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mengkhabarkan kepada kita, datang kabar-kabar tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita catat apa dari etika dan adab-adab yang beliau lakukan ketika tidur ini. Kalaupun mungkin sebagian kita mungkin telah mengetahuinya, min babil murajaah, untuk memurajaah diri, dan semoga ini semakin atau untuk mengingatkan diri. Mungkin kita lupa, setiap tidur alpa, setiap tidur lalai, setiap tidur lewat. Nah, sekarang kita akan bacakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nawmu ayatun min ayatillahil azimah adallat ala wahdaniyah. Tidur itu bapak saya, ibu saya, adalah di antara tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur nisbat ilallah kekurangan, tetapi tidur nisbat ilal abad barakallahu fi, memejamkan mata. Kalau sekiranya tidak ada tidur, bagaimana orang itu untuk bisa merasakan kesegaran dari capeknya dan letihnya istirahat kerja atau beraktivitas, beristirahat. Maka disebutkan bahwa Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ialah tidurnya kalian di malam hari, di siang hari, wabtigha'ukum min fadli, dan harapan kalian untuk berburu atau mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Pada perkara tersebut ada tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Jadi tidur ini apa? Tanda dari tanda-tanda Allah. Maksudnya wa min rahmatihi bikum, maksudnya di antara rahmat Allah terhadap kalian, an ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah menjadikan untuk kalian itu malam untuk kalian beristirahat di dalamnya. Wa ja'ala lakumun nahar litabtaghu fihi min fadli. Dan Allah menjadikan siang untuk tempat sebagai apa? Beraktivitas.
Ini yang kita ingin kita gali. Bagaimana keseharian Nabi Muhammad tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid an al-Barra ibn Azib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza akhadha madja'ah, beliau apabila menuju ke tempat tidur atau bergegas untuk tidur. Bagaimana beliau? Wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman, beliau letakkan telapak tangan beliau yang sebelah kanan di bawah pipi beliau sebelah kanan. Tayyib. Dan wallahu a'lam, di riwayat-riwayat yang datang di hadis ini tidak disebutkan tentang beliau itu kalau tidur nyenyak itu sampai terlentang. Bukan kalau kita kan, bapak saya gimana kalau tidur nyaman gitu kan, sampai bantal tuh kadang 2 di sini, gitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan 2 bentuknya. Umumnya beliau itu apa? Apa istilahnya? Tidur di atas badan sebelah kanan. Apa istilahnya? Miring. Maaf, saya kekurangan kosakata ini, akhi. Miring, ya. Kalau bahasa Arabnya namanya syakil aiman. Jadi tidur di atas sebelah kanan. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau mendatangi tempat tidur beliau letakkan telapak tangan beliau di bawah pipi beliau yang kanan, lalu beliau berdoa, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadah. Itu doa Nabi Muhammad di antaranya. Rabbi qini azabak, ya Allah Tuhanku, jauhkanlah aku dari azabmu, jauhkanlah aku dari azabmu yauma tab'atsu ibadah, pada hari engkau membangkitkan hamba. Syuf, perhatikan bapak saya, apa yang antum tangkap dari doa Nabi Muhammad? Apa yang kita tangkap dari doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Menjadikan tidur itu seperti tidurnya seseorang di dalam kubur, dan bangunnya seseorang itu seperti bangunnya seseorang untuk dihisab. Apa doa beliau? Allahumma ampunilah dosaku, atau jagalah aku dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hamba. Ini doa tidur Nabi Muhammad. Kemudian poin kedua, dengan merutinkan zikir-zikir dan doa-doa sambil diresapi maknanya, bahwa orang ketika membawa dirinya ke dalam tidur, yang dia ingat itu adalah apa? Tidak bangun lagi atau meninggal. Kalau begini ini kayaknya kita agak cukup takut juga tidur apa saya. Barakallahu fiik. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan takut mati kadang. Takutnya apa? Sedikit membawa amal saleh. Itu takut kita. Barakallahu fiik. Ya Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang makan dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba turun surat bapak saya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kemudian apa B? Wa man ya'mal mithqala dzarratin. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata, nangis. Yang tadinya makanan itu nikmat beliau makan, tiba-tiba pahit semuanya. Lagi makan, turun ayat tentang apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barakallahu fiik. Ini kalau kita dengerin ayat-ayat seperti ini biasa aja kan? Biasa aja lewat. Abu Bakar seperti disayat-sayat hatinya itu, sampai beliau menumpahkan air matanya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma yubkik? Kenapa engkau menangis?" Ya menangis Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah hanya dengan sedikit keburukan aku akan dihisab ya Rasulullah?" Sedikit keburukan.
Padahal beliau itu telah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Yang harusnya beliau itu tidak takut lagi dengan sedikit kebaikan. Kalau boleh pede Abu Bakar, keburukan-keburukannya itu sudah dilebur oleh Allah dengan banyaknya perjuangan di dalam agama Islam. Tapi seperti itu pun Abu Bakar masih takut ternyata. Apalagi kita yang ibadahnya itu benar-benar sedikit. Ya Allah, kebayang Bapak saya, ketika mayat itu dipegang di atas tangan-tangan orang, kemudian dia disempil ke dalam apa? Ke dalam kuburan. Setelah itu ditinggalkan oleh manusia, berada kesendirian di dalam kuburnya. Tidak ada yang menemaninya kecuali amal saleh dan keburukan yang pernah dia lakukan. Itu terbayang di Abu Bakar Bapak saya, radhiyallahu taala anhu. Gimana bisa mereka itu enak tidur? Bagaimana mereka itu bisa enak makan? Gak bisa Bapak saya. Itulah yang menjadikan mereka itu sedikit tidurnya, yang banyaknya apa? Salat. Sampai ada seorang ulama salaf itu ketika hendak mau tidur, mau terlelap, bangun lagi. Ketika hendak mau tidur, mau terlelap, bangun lagi. Gak bisa nyenyak tidurnya Bapak saya. Ditanya, kenapa engkau? Bagaimana aku bisa tidur? Sementara di pelupuk mataku itu senantiasa yang tampak itu apa? Siksaan neraka. Ini Bapak saya. Jadi kehidupan akhirat itu hadir gitu loh. Jadi dia tidak sedang berada di mana? Di dunia. Jadi benar-benar kehidupan akhirat itu dia rasakan sebagai sebuah kehidupan yang hakiki. Dan ini sulit Bapak saya. Dan ini sulit. Dan ini perlu untuk dilatih. Melatihnya bagaimana? Terus membersihkan qalbu itu dengan cahaya Allah. Itulah yang Allah sebutkan. Mathalu nurihi ay Allahu nurus samawat wal ard. Ya, permisalan atau Allahu nurus samawati wal ard. Allah adapun cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mathalu nurihi kamishkatin Bapak saya, fil misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkibun durriyun yuqadu minha syajaratun mubarakatun zaitunah la syarqiyyah wala gharbiyyah. Apa kata para ulama ketika menterjemah Al-Quran ini atau ayat ini Bapak saya? Mathalu nurihi kamishkah, yang di mana perumpamaan cahaya Allah itu Subhanahu wa ta'ala umpama seperti sebuah lubang. Lubang itu apa lubang itu? As-sadr, yaitu dada. Fiha misbah, di dalamnya itu ada pelita lampu yang menerangi. Isyu misbah il-iman wal amalus salih. Ada juga mengatakan il-iman wal ilm. Apa itu pelitanya? Iman dan ilmu. Makanya Bapak saya, semakin kita duduk di majelis, sesungguhnya itu membesarkan pelita api itu. Di mana? Di dalam dada. Pasti kita akan menemukan perasaan yang berbeda Bapak saya. Ketika kita mungkin biasa yang dulu ngaji sebulan, kemudian naik tingkat 2 bulan, naik tingkat 3 bulan, apalagi lebih rajin setahun, 2 tahun, pasti akan ada beda orang yang telah belajar 2 tahun dengan orang yang baru mulai belajar sebulan 2 Paham Bapak saya? Hatinya itu semakin terang. Ilmu dengan iman. Ilmu dengan iman. Kamishkat al-misbah fi zujajah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkubun durri. Az-zujajah qalb, yaitu hati. Ya. Itu di dalam ada tabungnya terbuat dari kaca, dan tabung itulah apa? Hati. Kemudian pelita itu diletakkan di dalam hati, dan tabung itu terbuat dari kaca, dan kacanya itu bersih. Dia layaknya sebuah apa? Seolah bintang yang kemilau, yang bercahaya. Yang mana perkara tersebut dinyalakan dengan apa? Dinyalakan dengan yuqadu. Dinyalakan dengan pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan juga tidak tumbuh di mana? Di barat. Mubarakah, yang diberkahi. Apa itu
pohon. Apa kata para ulama? Ikhlas. Pohon itu apa? Ikhlas. Maka itulah ketika Allah berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu apa maksudnya? Fakalamuhu nur. Ucapannya itu apa? Cahaya. Fasima'uhu nur. Pendengarannya itu apa? Cahaya. Aywa, fa'ainuhu ain nur, dan matanya itu adalah mata cahaya. Kemudian pegangannya itu adalah pegangan apa? Cahaya. Langkahnya itu adalah langkah cahaya. Barakallahu fiik. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadah. Di mana doa ini Bapak saya, refleksi yang paling besar manfaatnya itu apa? Tidur itu adalah sama seperti kematian. Dan itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mithla wa qala yauma tajma'u ibadak. Di dalam riwayat lain disebutkan hari ketika engkau mengumpulkan hamba-hamba. Selamatkanlah aku dari azab-Mu ya Allah. Maka di sini yang kita tangkap Bapak saya ada 3 sunnah tidur itu. Pertama, al-iltija' ala syakkil aiman, yaitu tidur miring di atas tubuh sebelah kanan. Kemudian kedua, meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi sebelah kanan. Kemudian ketiga, itu apa? Doa. Maka kata Syekhna Abdul Razzaq, wa hadha du'a munasibun li hadzal mawdu' ghayat al-munasabah. Ini benar-benar doa ini cocok sesuai dengan kondisinya. Kata beliau, li'anna an-nauma yudzakiru bil maut. Karena sesungguhnya mati itu mengingat, atau tidur itu mengingatkan kepada kematian. Bal inna an-nauma wafat. Bahkan tidur itu adalah wafat, mati. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur, beliau berkata apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi in-nusyur. In-nusyur, ايش معنى النشور? Nusyur, dibangkitkan. Maka sebuah kenikmatan ketika seseorang dari tidurnya itu bisa bangun. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, setelah itu amatana, dan yang setelah itu mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya apa? An-nusyur, dibangkitkan. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hirash an Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Nabi Muhammad apabila beliau menuju ke tempat tidurnya, beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan ini yang paling pas rangkaian dari doanya. Karena dari tidur kemudian kita hidup. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma dibuang ya nidanya, langsung mengatakan Allahumma. Kita enggak mengatakan apa? Ya Allah. Karena Allahumma itu lebih akrab, lebih dekat. Bismika, dengan namamu ya Allah. Jumlah jar wal majrur yang di antara jumlah dan jar wal majrur yang dimaksudkan adalah amut wa ahya. Artinya bahwa hidup, mati itu hendaknya itu adalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Artinya apa Bapak saya? Hendaknya setiap seseorang itu merasa butuh kepada zikir, baik dalam kondisi apapun dia. Karena yang menjadi harapan kita adalah likulli imri'in yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Karena setiap orang itu dia akan diwafatkan oleh Allah atau dia akan dibangkitkan oleh Allah di atas apa dia mati, di atas apa dia meninggal. Maka hendaknya setiap orang itu merutinkan zikir agar Allah membangkitkan dia di atas apa dia meninggal. Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza stayqadha qala, dan beliau apabila bangun beliau berdoa,
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Kata Syekh Abdul Razzaq, bismika, kata beliau, al-ba' huna lil isti'anah. Al-ba' huna lil isti'anah. Jadi huruf ba yang di situ untuk apa? Menyatakan pertolongan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku minta tolong dengan namamu ya Allah. Begitu artinya. Jadi ketika saya mengatakan apa? Bismika, aku minta tolong dengan namamu ya Allah. Wal jar wal majrur muta'alliq biqaulihi amutu wa ahya. Sementara jumlah jar wal majrur bismika, karena ba harfu jar, wa ismi majrur biharfi ba. Nah, jar wal majrur itu yang diikat adalah makna dari apa? Makna dari amutu wa ahya. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Qul ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Artinya hendaknya setiap apapun aktivitas itu diiringi dengan zikir untuk menunjukkan senantiasa kita itu terkait dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail urahu an az-Zuhri an Urwa an Aisyah qalat, dari Umna Aisyah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak datang ke tempat tidurnya setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, fanafatha fihima, lalu beliau meniup di kedua telapak tangan beliau, wa qara'a fihima, dan beliau membaca di kedua telapak tangan beliau. Apa yang beliau baca? Al-Ikhlas. Apa yang beliau baca? Al-Falaq. Apa yang beliau baca? An-Nas. Berapa kali? 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kemudian apa? Tsumma masaha bihima mastatha'a min jasadih. Kemudian beliau mengusap. Beliau mengusap dengan kedua telapak tangan beliau apa yang beliau jangkau dari tubuh beliau yang mulia. Diusap seluruhnya. Dan ingat, disebutkan di dalam riwayat, kulla lailah, setiap. Sekarang Bapak saya tanya, apakah ini sudah menjadi sunnah setiap malam kita sebelum tidur? Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Yabda'u bihi marasahu wa wajhah, yang beliau mulai dari ujung kepala beliau yang mulia kemudian ke wajah beliau, wa ma aqbala min jasadih. Kemudian setelah itu atau selanjutnya beliau usap pada jasad beliau, yasna'u dzalika 3 marrat. Beliau lakukan itu berapa kali? 3 kali. La ilaha illallah. Oleh karena itu Syekhna Abdul Razzaq beliau berkata, kulla lailah, setiap malam, menunjukkan bahwa yadullu ala muwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam tammah ala dzalik, menunjukkan bahwasanya sempurnanya beliau melakukan ini setiap malam, enggak pernah ditinggalkan. Kadang-kadang kita, bapak saya, ya karena kita lagi ngobrol sama istri, jam berapa mah? 11:30. Pak, wala bismillah, wala Allahu akbar. Ya, ini bapak saya ingatkan, diri saya juga, kita semua kita ingatkan, setidaknya kalaupun mungkin enggak baca itu, karena itu terjaga, dalam posisi terjaga, maka tidak akan ada yang mampu menyentuhnya sampai dia bangun. Coba. Tayyib, setidaknya apa? Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Rabbi qini azabak yauma tajma'u ibadah. Baru tidur ya. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam fi maradhi mautihi, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sakit yang menyebabkan kewafatan beliau, lamma athqala washtadda bihil i'ya, sampai-sampai sakratul maut pada waktu itu yang memberatkan beliau, Rasulullah kana ya'muru Aisyah, beliau masih menyuruh Umna Aisyah an taf'ala dzalika,
inayatan bihadza dzikril mubarak, untuk menjaga kontinuitas zikir ini jangan sampai ditinggalkan oleh Nabi. Disuruh siapa? Istrinya bacakan. Jadi Ummuna Aisyah, dipegangnya tangan Rasulullah, dibacakan oleh Ummuna Aisyah, ditiup oleh Ummuna Aisyah, kemudian pada tangan beliau itu diusap ke seluruh tubuh beliau, wajah beliau, dan apa yang dijangkau dari jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah idza amila amalan athbatahu. Beliau itu kalau sudah melakukan sebuah amalan, maka beliau akan tetap melakukannya, ghair matruh, tidak pernah meninggal. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampai sifat ibadah Nabi Muhammad. Sampai Ummuna Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah harus seperti ini engkau membebani dirimu? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur?" Setelah beliau tahu dirinya masuk surga, semakin semangat apa? Ibadah. Ya, kalau kita mungkin memberikan rasa ucapan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kita kenikmatan, paling bertahan sebulan, 2 bulan. Setelah itu apalagi mungkin rumah kita jauh, desa kita jauh. Iya kalau ingat, biasanya sebulan itu masih sering telepon biasanya, karena mungkin dulu tetangga baik. Alhamdulillah masih kita saling berkirim, kadang masih kita saling menghubungi. Begitu 1 tahun, udah lewat, nomor HP-nya sudah hilang. Itu umumnya manusia. Coba lihat Rasulullah, ketika beliau diumumkan bahwa Rasulullah pasti masuk surga, syukurnya itu sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Abdul Razzaq beliau berkata, ma'a ilsaqihima wa ilsaqi asabi'ihima. Yaitu mempertemukan antara jari jemari. Kemudian ditiup. Atau boleh menggunakan tiupan atau meludah-ludah ringan, tapi ya ludah ringan. Tayyib. Termasuk dikomentari oleh para ulama terkait tentang orang-orang yang suka meruqyah. Apakah meruqyah itu harus hanya membacakan saja atau boleh dia baca di air lalu kemudian ditiup? Wallahu a'lam. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya boleh, karena sebagian ulama tidak membolehkan. Tugas antum itu kalau ingin meruqyah, bacain saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidur di situ atau dia duduk di situ, bacain saja. Dan bahkan membaca di air, meniup di air, sebagian ulama tidak membolehkan, karena itu menyerupai perbuatan siapa? Perbuatan dukun. Perbuatan dukun. Biasanya kan dukun begitu, Pak. Gitu kan biasanya dukun. Tetapi wallahu alam, dari riwayat ini bahwa tampaknya apa? Boleh. Ya, tampaknya boleh. Ya, asalkan tidak terlalu banyak meludahnya ya. Taib. Ya, sedikit. Wa hadzal mas fihi barakatun 'alal badan. Maka usapan ini ada keberkahan. Kemana? Ke badan. Nah, begitu cara orang ngalap berkah itu. Bacain ayat, ya. Tayyib, apalagi mungkin kalau ngeruqyah itu, apa beda ruqyah dengan baca ayat biasa? Ada tukang ruqyah di sini? Mana tukang tim ruqyah? Saya juga ngeruqyah. Apa beda tukang ruqyah sama baca Quran biasa? Apa Bapak saya? Niat. Antum kalau baca ayat mau ngeruqyah orang, niatin dalam hati, ya Allah, dengan ayat ini aku ingin ngeruqyah istri saya yang sedang sakit, sembuhkan dari sakitnya. Sebut aja sakitnya. Boleh diperbesar suaranya. Allahumma, ya Allah, sembuhkan istri saya. Dari bacaan yang akan saya baca ini, saya berniat sebagai ruqyah, sembuhkan penyakit istri saya. Kemudian bacakan di tangan atau yang bisa dijangkau tangan, kemudian diusap ke istri. Tayyib, barakallahu fiik. Dan kekuatan itu biasanya juga sesuai dengan kekuatan kadar keimanan antum atau kita. Ya. Ada kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, jinnya itu udah kabur. Ya, jinnya itu sudah kabur. Tapi antum ya Allah, ini Ustaz setengah Quran ini enggak keluar-luar ini Ustaz. Masalahnya kekuatan ucapan kita membaca ayat itu enggak berbekas. Ini saya ceritakan. Saya punya guru, saya sebut namanya ya, Sofwan namanya.
Itu salah satu guru saya belajar tentang manhaj dari beliau dulu di Lombok Timur. Beliau kalau pulang ngajar tuh ada orang ngeruqyah bapak saya, beliau itu akan ganti bajunya ketika meruqyah. Karena kenapa? Karena baju yang tadi dipakai mungkin saja mungkin di satu ketika jalan melihat aurat perempuan, maka baju ini telah mencederai dari kebersihan dirinya baca Quran. Diganti pakaiannya, kemudian kemudian beliau pakai ganti bajunya lain. Ini Anas saksikan langsung. Ketika beliau datang, dia yang baru yang tadi ngamuk-ngamuk, beliau datang saja, itu orangnya langsung sadar. Anak masih jadi santri waktu itu. Ya. Di salah satu ma'had bahasa Arab di Lombok, dekat dari madrasah guru kami juga Ustadz Mizan. Ya, itu baru datang aja udah. Ya. Dan luar biasa ya jin itu bapak saya, luar biasa. Memang jin itu punya kelebihan, bisa menjelma sebagai makhluk, bisa menyerupakan dirinya, karena itu dia hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah satu karamah beliau, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara, di kerangkeng Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian tiba-tiba manusia tersiar berita bahwa Ibnu Taimiyah keluar dari penjara. Keluar dari penjara dan beliau memberikan salah satu kajian di sebuah tempat tersebar di tengah manusia, dan manusia senang. Ibnu Taimiyah bebas, disambut oleh manusia. Di mana kajiannya? Tiba-tiba oleh sultan pada waktu itu, raja, mendengar Ibnu Taimiyah keluar dari penjara. Akhirnya beliau bergegas menghubungi ajudan serta orang-orang yang terkait di penjara, dihubungi sama beliau, dipanggil. Khawatir bahwasanya salah satu dari orangnya itu berkhianat kepada siapa? Kepada raja. Ditanya, benar Ibnu Taimiyah keluar? Enggak, Ibnu Taimiyah masih ada di penjara. Yang benar. Akhirnya cross check langsung oleh dia. Datang ke situ, bertemu dia langsung dengan siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini karamahnya para wali, orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan azimah oleh Allah, karena ketegaran dia di atas di atas sunnah. Ini karamah ya, terhadap orang-orang yang diberikan ketegaran dan keteguhan di atas sunnah. Dulu ayah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau seorang qadhi juga, ayahnya, dan seorang ahli ibadah dan ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebenarnya beliau itu punya saudara laki-laki. Kemudian ayahnya ini laki-laki yang baru mulai belia tumbuh, wafat, meninggal. Sedihlah ayahnya. Lalu beliau datang kepada gurunya untuk konsultasi tentang itu. Lalu apa kata gurunya? Sesungguhnya dari tulang sulbimu akan lahir seorang anak yang mana namanya itu akan memenuhi ufuk bumi. Akan lahir seorang ulama besar. Itulah yang kita sebut dengan firasat. Tajam seorang alim, seorang soleh, karena ketajaman dan kebeningan hatinya. Dia bukan perkara gaib, bukan. Dan itulah yang Allah sebutkan, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin, mutafakkirin. Itulah orang-orang yang selalu bertafakkur, membeningkan hatinya, membebenah hatinya, membersihkan dia dari debu-debu dunia. Itu yang menjadikan itulah cahaya-cahaya Allah yang ditembuskan ke dalam jiwa-jiwa yang orang-orang tersebut menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya benar, begitu wafat anaknya, lahirlah siapa? Ibnu Hajar. Dan nama Ibnu Hajar rahimahullah memenuhi dari seluruh nama. Rahimahullah. Karena kenapa? Keteguhan di atas sunnah. Apakah orang salafi mengingkari tentang karamah? La. Kita enggak pernah mengingkari karamah. Kita tidak pernah mengingkari karamah. Tapi kalau karamahnya dia terbang di atas udara, kemudian nanti kita lihat tiba-tiba dia merokok di pesantrennya, wali. Barakallahu fiik. Karena wali itu dia tidak menyebutkan diri dengan perkara makruh, mubah pun enggak. Itu wali. Jadi adalah orang-orang menyebutkan diri dengan hal-hal yang wajib dan Udah isya belum? Barakallahu fiik. Saya selesaikan dulu ya.
Kisah siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya sama raja. Katanya, engkau keluar. Apa kata imam? Menjawab, siapa yang mengatakan? Manusia ribut, engkau keluar dari penjara. Lalu apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Sepertinya itu adalah jin murid saya yang hadir di majelis saya, berusaha untuk menampakkan dirinya sama dengan saya. Lalu bertanya sang raja, dia bingung, kenapa harus jin? Kenapa engkau tidak berkata bahwasanya itu malaikat dari muridmu yang hadir di kajianmu? Bukankah yang hadir di majelis ilmu itu umumnya siapa? Malaikat. Tetapi kenapa imam tidak berkata bahwasanya itu adalah malaikat? Ada yang bisa jawab? Boleh pulang. Dah, sudah bisa berarti. Kenapa Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Jin. Kenapa enggak mengatakan malaikat? Nah, kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah berbohong. Sementara jin itu bisa bohong. Syuf, perhatikan. Bagaimana selamatnya hati seorang imam di saat ada waktu untuk menipu atau untuk menakuti pemimpin. Kalau dia mengatakan apa? Itu malaikat. Gimana takutnya coba pemimpin itu? Tetapi apa? Di saat waktu dia memiliki ada waktu untuk dia bohong, beliau itu tetap untuk mengatakan apa? Kalau itu adalah jin. Kalau sekarang antum kira-kira antum bilang apa? Oh, kayaknya itu malaikat kayaknya. Barakallahu fiik. Itulah imamna Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tafadhal, soal azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fihi barakatun 'alal badan. Bahwa pada tiupan itu terkandung keberkahan terhadap badan. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa meniup di tangan atau di air itu boleh. Nah, itu boleh. Juga riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur, sampai beliau mengeluarkan suara. Ya karena mungkin saking capeknya baginda. Wa kana idza nama nafakha. Dan kadang Nabi Muhammad kalau beliau tidur itu sampai ada suara. Fa'atahu Bilalun fa'adzanahu bis-shalah. Lalu beliau didatangi oleh Bilal dan Bilal adzan untuk salat, faqama wa shalla. Lalu beliau bangun dan salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidur sampai bahkan baginda mengeluarkan suara. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Wudu maka harus wudu. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah memberikan standar, tidurnya itu tidak berubah. Itu yang tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sudah sempoyongan tidurnya, kiri, kanan, depan, belakang, udah. Kalau ini harus wudu, berarti sudah terhitung nyenyak. Iya.
sudah kehilangan kesadaran diri. Barakallahu fiik. Wasaqana, dan yang telah memberikan kami minum, wa kafana, dan telah memberikan kecukupan kepada kami, wa awana, dan telah memberikan penjagaan kepada kami. Fakam mimman la kafiyalah, karena berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan, wala mu'wi. Naam, berapa banyak orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya, wala mu'wi, dan tidak mendapatkan apa? Perlindungan. Tidak ada tempat tidur. Maka menjadi sebuah syukur yang besar bapak saya ketika di situ ada tembok yang menghalangi dan atap yang menutupi, kalaupun mungkin di atas tikar, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu maksudnya. Fakam mimman la kafiyalah wala mu'wi, kata Nabi Muhammad. Karena berapa banyak orang yang tidak diberikan kecukupan sementara aku diberikan kecukupan. Dan berapa banyak orang yang tidak diberikan perlindungan, tidak ada rumah tempat tidur. Bersyukurlah. Ya, bersyukur. Kemudian terakhir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala syaqqihi al-ayman wa idza arrasa qabila as-subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak tidur, maka beliau tidur di atas sisi sebelah kanan. Dan beliau kalau misalkan tidur menjelang subuh, artinya waktunya sempit, maka beliau menegakkan dhira'nya, lalu beliau meletakkan kepala beliau di atas telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika mungkin waktu itu agak panjang, Nabi Muhammad itu tapi tetap posisinya di atas sebelah kanan, dan agak panjang mungkin agar lebih nikmat tidurnya. Mungkin waktu agak panjang, tetapi ketika waktu itu pendek, maka beliau tidur di atas telapak tangan. Karena khawatir kalau waktu pendek sementara subuh sudah dekat, khawatir apa? Kelewatan. Kalau kita udah bangun jam 3, balik lagi ambil bantal, ambil selimut. Ya gimana, enggak telat salat subuh? Barakallahu fiik. Itulah Rasulullah menjaga diri dari kenikmatan tidur agar beliau tidak telat bangun dari untuk salat. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menyebutkan tentang adab etika beliau tidur, kita sudah selesai dari itu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berbicara satu sisi lain dari Rasulullah, yaitu apa? Tentang sifat ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari uraian-uraian nanti kita bisa lebih banyak lagi mengambil pelajaran dan lebih semangat untuk menghambakan diri kepada Allah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang untuk hadir di malam hari ini, selalu kita berdoa di sini, selalu diberikan kesehatan, diberikan taufik oleh Allah, diberikan kelapangan waktu, diberikan kelapangan rizki, diberikan kelapangan hati, dan semoga dari karunia-karunia tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya, dan dimudahkan untuk kembali berjumpa di pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Ada pertanyaan? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullah. Benar, sahih. Yaitu tidur salah satu bentuk yang terlarang itu adalah tengkurap. Ya, ada menyebutkan bahwasanya itu adalah bentuk tidurnya syaitan. Ya, tapi juga kalaupun terlentang jangan terlalu nikmat. Ya, disunnahkan itu di atas sisi sebelah kanan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan dari apa yang menjadi tradisi keseharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ayo, Bah. Kalau untuk riwayat-riwayat yang secara khusus menunjuk kepada masalah itu, wallahu alam, ana tidak, Sultan belum baca. Tetapi kalau untuk dalam arti
menghormati dari hal-hal yang dihormati oleh Allah, maka itu masuk dalam kategori berbaik di dalam melakukan amal kebaikan. Misalkan tidur menghadap kiblat, tidak menendang ke arah kiblat, tidak membelakangi ke arah kiblat. Karena itu tetap dia dalam porosnya apa? Yaitu melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya berdasarkan kebaikan-kebaikan yang telah ma'ruf di dalam syariat. Ya, sama seperti misalkan dalam penguburan mayat misalkan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, apapun itu aktivitas, maka yang menjadi dasar pondasinya itu adalah apa? Berbuat baik. Kalaupun itu tidak disebutkan di dalam nas, tidak disebutkan di dalam nas. Misalkan contoh penguburan misalkan, tidak ada memang riwayat menyebutkan. Atau paling tidak mungkin kuat atau di situ mungkin lemah. Seperti apa? Penguburan perempuan harus ditutup dengan sebuah kain, tetapi itu masuk dalam makna berbuat baik kepada mayat. Dan buat kebaikan-kebaikan seperti itu, dan itu diakomodir secara umum oleh apa? Oleh syariat. Maka demikian juga kita di dalam kita tidur, maka makna-makna kebaikan itu harus tetap terjaga. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Baik, mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Semoga kita bisa bertemu kembali nanti di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.